Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nina, penulis buku biografi HBA Berselancar di Dunia Impian. Hari ini aku mau sharing tentang buku biografi ini, mulai dari proses penulisan buku biografi HBA Berselancar di Dunia Impian sampai dengan apa isi dari cerita di dalam buku biografi ini. Sebelum aku sharing tentang dua hal itu, aku mau memperkenalkan dulu penulis dari buku biografi ini. Jadi di sini aku tidak menulisnya sendiri, teman-teman, melainkan ditemani oleh buku ini merupakan hasil kolaborasi dari saya sebagai penulis ke-1 sekaligus pewawancara. Kemudian ada juga Mami Hernawati Wiratno Wirati sebagai penulis kedua sekaligus editor, dan beliau juga merupakan dosen tetap di Universitas Presiden Jakarta. Kemudian ada juga Prof. Hafiz Aima, seorang guru besar dari Universitas Esa Unggul Jakarta, yang juga sebelumnya pernah aku tuliskan biografinya yang berjudul Anak Desa Menggapai Mimpi. Di sini beliau sebagai pengarah sekaligus penulis ketiga. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku mau sharing-sharing tentang proses penulisan buku biografi ini yang menurutku memakan waktu yang lumayan panjang. Jadi ceritanya teman-teman, di akhir tahun 2021 kemarin, pada Desember 2021, aku diajak kolaborasi oleh Prof. Aima di telepon dan diajak berkolaborasi untuk menulis biografi seorang gubernur Jambi periode 2010-2015, di mana gubernur tersebut adalah Bapak Hasan Basri Agus atau biasa disapa dengan Bapak HBA. Sehingga kita memberi judul buku ini dengan mencantumkan nama beliau di depan, yaitu HBA Berselancar di Dunia Impian, dan ini juga foto dari Bapak pemilik kisah dari buku biografi ini. Nah, waktu ditawari tanpa berpikir panjang waktu itu, aku langsung mengiyakan ajakan tersebut karena menurutku belajar sambil melakukan adalah cara terbaik untuk mengasah skill. So, waktu itu ketika ditawari, aku langsung mengiyakan ajakan tersebut. Kemudian selang beberapa hari kemudian, Prof mulai mengatur jadwal wawancara, dan kita juga mulai mengatur kerangka daftar isi yang akan ditulis dalam buku biografi ini. Karena biasanya wawancara akan dilakukan sesuai dengan susunan daftar isi yang sudah kita buat dan sepakati bersama-sama. Awalnya aku sempat ragu untuk mewawancarai beliau karena biasanya aku menulis biografi seorang tokoh akademisi. Namun kali ini adalah tantangan baru karena harus menulis buku biografi seorang tokoh politik, kemudian seorang birokrat juga, dan yang pastinya seorang gubernur juga, yang mana aku belum pernah berinteraksi secara langsung, belum pernah bertemu secara langsung, namun harus ngobrol, harus mengulik kehidupan pribadi beliau. Namun lagi-lagi aku mencoba untuk seperti biasa, sewaktu pertama kali wawancara dan ngobrol dengan beliau via telepon, aku mencoba memperkenalkan diri, kemudian meminta izin untuk mewawancarai beliau, mengulik kehidupan pribadi beliau untuk kemudian ditulis dalam buku biografi HBA Berselancar di Dunia Impian ini, teman-teman. Dan alhamdulillah waktu pertama kali wawancara dengan beliau orangnya sangat welcome, dan beliau juga bisa bercerita dengan sistematis sesuai dengan rincian runtutan bab yang sudah kita buat. Jadi biasanya satu kali wawancara itu untuk satu bab dengan durasi sekitar 30 sampai 45 menit. Dan karena beliau sangat sibuk, jadi waktu kita menulis buku biografi HBA Berselancar di Dunia Impian ini, beliau saat itu dan sampai sekarang masih memperjuangkan Jambi di Senayan Ibu Kota sebagai anggota DPR RI. Jadi beliau harus bolak-balik dari Jakarta ke Jambi setiap minggu. Jadi biasanya kita mencuri-curi waktu beliau untuk melakukan wawancara. Dan biasanya itu wawancara yang kami lakukan biasanya pada hari Jumat atau hari Sabtu, di mana pada hari tersebut adalah jadwal
beliau untuk berenang atau jadwal beliau untuk ngaji. Pokoknya saat beliau berkunjung ke Jambi, disitulah di sela-sela waktu beliau istirahat, disitulah saya melakukan wawancara setiap minggunya. Jadi 1 minggu 1 kali, 1 minggu 1 bab. Atau saat beliau juga kadangkala sedang di mobil perjalanan dari rumah menuju bandara bersama dengan Prof. Hafiz Aima, disitulah saya melakukan wawancara dan ngobrol dengan beliau per bab. Kemudian setelah ngobrol, jadi hasil obrolan via telepon itu direkam, kemudian dipindahkan, diketik kembali, lalu dari situ saya baru membuat cerita per bab dari hasil rekaman telepon itu tadi, teman-teman. Dan kurang lebih proses wawancara sampai dengan penulisan naskahnya itu memakan waktu sekitar 4 bulan. Setelah itu kemudian dilanjutkan oleh Mami Rati di sini sebagai penulis kedua sekaligus editor. Jadi di sini Mami Rati menambahkan apa yang perlu ditambahkan, apa yang kurang dari tulisan-tulisan saya ditambahkan oleh Mami Rati. Banyak masukan-masukan dari beliau, kemudian beliau juga mengedit kata-kata yang memang kurang enak dibaca, sehingga ketika diedit oleh beliau tambah menyempurnakan isi dari buku biografi ini. Dan kurang lebih pengeditannya itu memakan waktu sekitar 4 bulan juga. Jadi udah 8 bulan nih proses penulisannya dan belum selesai. Setelah itu teman-teman, itu tidak kita langsung kirim ke penerbit, tapi kita juga menghubungi teman beliau, kemudian kolega, rekan kerja, dan sebagainya untuk meminta testimoni dari buku biografi HBA Berselancar di Dunia Impian itu. Jadi waktunya sekitar 2-3 bulan. Setelah itu baru kemudian naskah draft dari buku biografi HBA Berselancar di Dunia Impian ini kami kirimkan ke penerbit dan terbit pada bulan Desember 2022. Jadi memakan waktu yang lumayan panjang, kurang lebih 1 tahun. Aku mau membacakan sedikit sinopsis dari buku biografi HBA Berselancar di Dunia Impian ini. Jadi buku ini menceritakan tentang kisah seorang anak desa dari desa kecil Sungai Abang yang dicita-citakan oleh orang tuanya cukup menjadi cukup sekolah sampai pondok pesantren saja, kemudian pulang dan cukup jadi guru ngaji atau ustadz saja di kampungnya. Namun ternyata siapa sangka bahwa anak kecil yang lahir 68 tahun silam itu, yang seorang anak desa yang dicita-citakan oleh orang tuanya jadi guru ngaji di surau atau musola di desa dan menjadi seorang imam masjid saja, ternyata mampu menapaki satu persatu anak tangga kepemimpinan, mulai dari pemimpin kecil sampai menjadi orang nomor 1 di tanah sepucuk Jambi 9 lurah. Lewat buku ini beliau berusaha membuka memori lama tentang bagaimana ketika harus berjalan kaki pulang pergi sekolah sejauh 4,5 km tanpa alas kaki dan menunda rasa laparnya dengan makan buah keduduk yang tumbuh liar di sepanjang jalan yang dilewatinya setiap hari. Bagaimana pula beliau menjaring ikan di Sungai Batanghari setiap malam menggunakan biduk, menahan dinginnya angin malam dengan berselimutkan sarung menunggu matahari terbit, untuk kemudian menjual hasil tangkapannya di pasar Angso Duo demi menyambung hidup hari ke hari, menjalani 3 aktivitas sekaligus dalam sehari terus-menerus, menjalani hidup sebagai nelayan di Sungai Batanghari, sekaligus sebagai karyawan lepas tanpa gaji di kantor dinas kesehatan. Denting jam seakan selalu membuntutinya dan terus mengejarnya setiap saat. Satu tekadnya, ia tak akan pulang kampung kalau ia belum berhasil menggenapkan asanya menjadi orang. Lewat buku ini, Hasan mengenang lagi betapa sangat mahalnya tidur yang cukup bagi Hasan kala itu. Dalam sehari, ia tidur cuma 2-3 jam saja, teman-teman. Tidak lagi pikir kesehatan, tidak lagi kepikir ngantuk. Yang penting masih bisa hidup sudah lebih dari cukup. Semua dilakukannya dengan kerja keras, dengan kemauan kuat, dengan disiplin diri tanpa jeda. Sungguh kegigihan dan jiwa pantang menyerah yang patut dicontoh oleh anak muda sekarang. Ini juga cerita tentang perjuangan beliau menjalani karir birokrasi dari bawah.
mulai dari menjadi camat yang ketika hendak dipindah tugaskan justru membuat masyarakat protes sambil menangis kepada gubernur karena tak ingin kehilangan sosok pemimpin seperti beliau. Kemudian sampai menapaki tangga kepemimpinan satu persatu hingga menjadi orang nomor 1 di Jambi. Buku ini juga menceritakan bagaimana kedekatan beliau dengan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SBY yang bahkan pernah menginap 2 malam di kamar tidurnya di awal kepemimpinan beliau sebagai seorang gubernur Jambi. Ini juga cerita tentang bagaimana Bapak HBA sebagai kandidat dari Partai Golkar memperoleh suara terbanyak kedua se-Indonesia, yang mana secara otomatis dapat mendongkrak Dapil Jambi untuk mendapatkan 2 suara atau 2 kursi di DPR RI sekaligus mendapatkan penghargaan kalung medali platinum. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, saat buku ini ditulis, Bapak HBA masih melanjutkan perjuangannya untuk menyuarakan aspirasi dan kekuatan Jambi sebagai anggota DPR RI di Senayan, ibu kota. Jadi untuk teman-teman yang memang sedang berjuang menggapai cita-cita, sangat direkomendasikan untuk membaca buku biografi ini untuk menjadi teman berjuang teman-teman untuk meraih cita-citanya, dan mungkin bisa mengingatkan teman-teman ketika dalam keadaan sulit bahwa apa yang proses yang kita lalui sekarang yang menurut kita kadangkala sulit, berat, ternyata itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan proses yang telah dilalui oleh Bapak HBA yang diceritakan dalam buku biografi HBA Berselancar di Dunia Impian. Kalau Bapak HBA saja dengan segala keterbatasannya bisa jadi orang, masa kita dengan segala kemudahannya tidak bisa. So, selamat membaca, semangat berjuang, semoga cita-cita teman-teman dapat terwujud. Di sini juga Bapak HBA menyelipkan beberapa tips sukses ala HBA yang mungkin bisa teman-teman praktekkan. Yang pertama, kepada anak muda yang hari ini sedang berjuang, beliau berpesan rajin-rajinlah membantu banyak orang banyak. Sering-seringlah berbuat yang bermanfaat untuk orang banyak. Apa yang kita beri hari ini, maka itu juga yang akan kita terima kelak di kemudian hari. Jika kita menabur kebaikan, maka kebaikan jugalah yang akan dikembalikan kepada kita. Hukum ini secara populer disebut dengan hukum menabur dan menuai yang berlaku universal. Kemudian tips kedua adalah ikhlas. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan ikhlas tanpa pamrih, tidak mengharapkan balasan dari manusia yang kita bantu. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar Allah yang membalas segala budi baik yang telah kita kerjakan. Kemudian tips ketiga, biasakanlah untuk selalu memikirkan kepentingan orang banyak dimanapun kita berada. Jangan khawatir jika kepentingan diri sendiri akan terhalangi karena kita mementingkan kepentingan banyak orang. Justru dengan kita melakukan itu, kepentingan pribadi pun ikut terpenuhi. Kemudian yang keempat, tidak apa-apa jika kamu belum meraih salah satu impianmu sampai dengan hari ini, karena tidak semua hal harus kita raih dengan cepat saat itu juga. Nikmati segala proses yang dilalui, karena dari proseslah yang terus membentuk diri kita menjadi pribadi yang tangguh, hingga kita pantas meraih kesuksesan di kemudian hari. Jangan mudah menyerah dengan tantangan hidup, hadapi, perjuangkan hidup kita agar terus menjadi lebih baik. Yang kelima, sebagai pemimpin jangan merasa pintar sendiri. Kita juga harus selalu mendengarkan dan memikirkan apa yang disampaikan oleh bawahan pun juga masyarakat. Karena pada dasarnya pemimpin tidak selalu tahu segalanya. Sebagai pemimpin haruslah mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Apapun jabatan dan kedudukan kita, ingat kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang keenam, don't give up, jangan mudah menyerah. Karena tak satu pun yang tahu kalau langkah kita berikutnya adalah langkah keberhasilan. Yang terakhir teman-teman, menjadilah dirimu sendiri. Di luar dirimu banyaklah aneka bisikan, teriakan, juga hal-hal yang merendahkanmu. Jangan takut akan kebenaran mimpimu. Begitulah Bapak HBA memberikan wejangannya untuk para pembaca buku biografi ini. So, bagi para pembaca, kami mengucapkan terima kasih. Lewat video ini juga secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada
Bapak HBA yang sudah memberikan kepercayaan juga kesempatan untuk menuliskan buku biografi beliau, mendengarkan cerita-cerita perjuangan beliau dari awal hingga sukses sampai buku ini diterbitkan. Terima kasih banyak. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Hafiz, Aima, dan juga Mami Ratih yang sudah menjadi mentor terbaik, selalu membimbing untuk bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang lebih baik lagi. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan penulisan buku biografi ini, kepada penerbit Gria Pusaka Utama Yogyakarta, juga kepada pihak-pihak yang telah memberikan testimoninya dalam buku biografi HBA Berselancar di Dunia Impian ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada kedua orang tua dan keluarga yang sudah mensupport dan memberikan waktu dan ruang untuk saya menulis dan menyelesaikan buku biografi ini, dan kepada seluruh orang-orang terdekat, teman-teman yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah banyak membantu secara dukungan, berbagai bentuk dukungan yang mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk dukungannya, sehingga buku biografi HBA Berselancar di Dunia Impian ini bisa terbit dan bisa dibaca oleh banyak orang, terutama oleh anak muda. So, kepada para pembaca, selamat membaca. Terima kasih sudah memilih untuk membaca buku biografi ini. Semoga sekali lagi buku ini bisa menjadi teman berjuang teman-teman untuk meraih mimpi dan menemani teman-teman berproses menuju impian yang mencita-citakan. Oke, mungkin itu yang bisa saya ceritakan tentang proses penulisan buku biografi ini dan juga isi dari buku ini. Semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.